Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, sahabat trader GK Invest Semarang. Siang hari ini kembali kita berjumpa dalam acara seminar online yang adalah program edukasi yang merupakan program rutin dari GK Invest Semarang. Dan kebetulan pada siang hari ini saya JW Agustinus akan membawakan satu topik yang pernah saya bawakan dulu seputar trading simple menggunakan super signal channel bagian kedua. Namun sebelum itu kita akan lihat dulu di sini untuk kalender ekonomi ya yang akan ditampilkan pada hari ini. Kebetulan hari Senin itu biasanya kalender ekonomi tidak begitu banyak berita. Namun tidak ada salahnya kita membahas sedikit untuk kalender ekonomi yang akan berlangsung pada jam 19.30 malam nanti itu ada berita Amerika 2 bintang ya. Kalau kita lihat di sini 2 bintang dari perkiraannya itu volatilitasnya sedang ya, mengenai indeks manufaktur Empire State. Jadi kalau dilihat saya sebelumnya itu 43, perkiraanku 29, jadi dia menurun. Nanti kita lihat dampaknya terhadap indeks dolar seperti apa, juga terhadap pair-pair yang bersinggungan langsung dengan indeks dolar. Selain itu juga pada jam yang sama untuk Kanada ada berita penjualan manufaktur dan penjualan grosir. Kalau manufaktur sendiri sebelumnya minus 0,6, dia naik jadi 2,5% ya. Ada positif di sini. Terus untuk grosir itu 0,5, dia turun jadi minus 2%. Itu aja mungkin yang kita lihat nanti coba ntar malam seperti apa. Kebetulan nanti malam juga akan ada live trading GK Invest Semarang. Jadi saya pikir teman-teman trader juga tidak ada salahnya untuk dapat mengikuti. Oke, langsung aja kita masuk. Untuk trading simple menggunakan indikator super signal channel ya part kedua ya. Seperti kita ketahui bahwa perdagangan di dalam jangkauan volatilitas selalu menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi para pedagang karena seringkali penggunaan perangkat yang sederhana yang malah mendapatkan keuntungan yang lebih. Indikator super signal channel ini adalah salah satu versi daripada penciptaan kanal harga yang memberikan sinyal-sinyal yang cukup memiliki keakuratan yang tinggi pada instrumen keuangan apa saja dan pada periode waktu apapun. Ya, kalau sebelumnya saya sempat memberitahu untuk indikator ini paling cocok digunakan di pair bukan pair, maksud saya time frame ya. Time frame itu time frame-nya H1. Jadi contohnya, jadi kan dibilang akurat itu seperti apa, kita coba akan lihat dulu.
Di sini saya coba akan menyeting candle-nya biar terlihat dengan jelas ya, untuk per H1-nya seperti apa. Ya, di sini bentar saya coba ambil XAU terhadap USD. Untuk teman-teman trader yang kemarin sudah mengcopy indikator super signal channel-nya, boleh kita sama-sama menggunakannya pada siang hari ini. Ya di sini mungkin ada dua simbol ya, simbol up and down. Warna kalau patokannya untuk di sini ada, saya perbesar, ada tanda merah ya, dan warna hijau. Nah, super signal ini kenapa untuk time frame H1 atau mungkin time frame yang besar, ya untuk menjaga saja jangan sampai terjadi perubahan harga dalam hitungan waktu 5 sampai 15 menit. Karena memang ini bukan patokan, dia akan sinyal itu muncul dulu, baru harga menyusul ke arah sinyal itu, tapi sinyal terbentuk dari harga yang sudah ada. Yang lalu saya sempat katakan bahwa sangat cocok digunakan dengan menggunakan Bollinger Bands. Kita akan bahas juga di sini, ya. Ini contohnya. Ya. Kalau kita perhatikan di sini ada area-area. Coba kita lihat. Untuk harga saat ini kan emas itu berkisar di antara 1774,500-an sekian. Sedangkan di atasnya itu sudah sinyalnya itu sudah muncul. Nah, kebetulan di sini ada indikator Bollinger yang belum masuk di dalam areanya. Jadi harus diperhatikan juga ya. Mungkin yang akan saya berikan tanda. Nah, ini contohnya. Ini dua contoh ya. Yang satu, cara Bollinger dia sudah break bawah. Ya, dia sudah break bawah ya. Supportnya Bollinger ini sudah break dan sangat jauh. Di sini tidak sudah memungkinkan kita untuk mengambil posisi buy. Ini contoh. Jadi maksud saya cross-nya dia ini tidak apa ya, hoax ya. Artinya benar-benar ini sinyalnya sudah keluar pada saat dia break di tanggal 12 Agustus kemarin itu angka di 17.41.460. Nah, itu artinya kalau begitu dia break tidak ada salahnya. Atau misalkan dia itu nge-break di yang candle sebelumnya. Artinya kalau kita ambil posisi buy di situ tidak jadi masalah.
walaupun agak sedikit ketarik, nanti dia akan harga masuk ke eee, bagian dalam dari Bollinger dan juga bagian dalam dari spesial channel ini. Nah, ini pun di sini sebelum dia turun, ya, di sini juga sudah menempel. Nah, ini yang atas saya kasih nih. Dia sudah menempel, cuma di situ saya lihat, mungkin masih eee, ada jarak ya, walaupun sudah menyentuh secara super sinyal channel-nya, ya sinyalnya di situ, maupun Bollinger-nya. Situ 2, coba kita aplikasikan untuk 30 menitnya. Ya, untuk 30 menitnya sangat jelas sekali. Yang atas, dia sudah break Bollinger-nya, ya. Bollinger sudah break, makanya kebentuk di sini dia punya sinyal itu sinyal untuk jual, ya, atau kita ambil posisi sell di atas. Artinya patokan pertama kalau dia break dari ini kata Bollinger, kita harus perhatikan muncul nggak sinyal sell-nya di sana. Atau yang bagian bawah. Nah, yang bagian bawah sudah muncul panjang, dia muncul nggak sinyal buy-nya. Ya, dan untuk saat ini kita perlu perhatikan di sini di 15 menitnya. Nah, otomatis 15 menit itu sudah posisi keluar juga ya dari Bollinger-nya. Namun patokan situ bukan bahwa dari yang tertinggi ke rendah karena di sini pembentukan eee, candle di 30 menit itu berarti ada bentukan dari 2 candle di 15 menit, demikian juga candle 1 jam itu bentukan dari 2 candle di 30 menit maupun 4 candle di 15 menit. Jadi maksudnya konfirmasi dulu dari candle 5 menit, 15 menit, 30 baru ke 1 jam. Tuh. Namun tidak ada salahnya kalau misalkan ini kalau saya lihatnya paling atas ini kan dia belum break dia. Ini kan belum break nih. Ya, karena harga naik belum break dan akhirnya dia terkoreksi ke bawah. Di sini nih ada harga turun. Dan ini sebenarnya ada dua pilihan. Dua pilihan. Toh buktinya setelah 1 jam untuk targetnya juga dia sudah tercapai secara saya sinyalnya, kemudian dia turun. Dan hari ini sendiri, sebenarnya kalau kita lihat itu memang masih berada di bawah. Ya tengah-tengah sih sebenarnya dari kejatuhan kemarin, ya. Kalau kita lihat kemarin kan hari sekitar tanggal berapa nih? Saya lihat kejatuhannya itu dia sudah balik. Kejatuhan emas sudah kena di angka 61,8%, ya. Masih di bawah Bollinger Tengah. Nah, di sini tinggal kita lihat apakah dia akan melanjutkan ke 76,4 di harga 17,94 dan lanjut ke 88,6%, 18,13 atau dia akan terkoreksi di situ. Ya. Kita lihat secara daily. Karena untuk H4-nya ya, sini jelas sekali bahwa dia sudah buka ke atas. Setelah terjadi stagnan ya, terus dia nge-break. Ini saya bilang ini ya, itu akhirnya dia nge-break, harga naik. Nah, harus hati-hati di situ. Namun ketika tadi sinyalnya keluar, tidak jadi masalah kita untuk ngambil posisi. Artinya tadi kalau bisa dibilang ini harganya dia open di
17.80, 4.70 terus naik sampai 17.82, ya terus penutupan di harga low-nya 17.76, terus candle berikutnya itu masih coba naik di tertinggi 17.80, masih di bawah harga pembukaan, tidak ada salahnya kita untuk ambil posisi sell di situ. Karena ini hitungan 1 jam pasti dia akan tetap turun dulu. Ya. Namun lebih bagusnya kita tunggu konfirmasi baik dari Bollinger maupun dari sinyalnya. Contohnya kayak kejatuhan hari Senin kemarin. Ini ada area. Karena sudah konfirmasi 2 indikator di sini. Ya. Konfirmasi dari 2 indikator ini menghasilkan satu pola. Kalau kita lihat juga di H1 ini adalah semacam ada double bottom di bawah ya untuk candle ini. Ya, yang satu itu low-nya di harga 16.75.530, yang berikutnya itu harga 16.78.140, dan berikut dia naik terus dan sampai dengan sekarang pun belum bisa mencapai harga low yang kedua kemarin. Ini salah satu contoh penggunaan dari super signal channel. Jadi ide kita untuk bertransaksi menurut kenal harga sudah dijelaskan ya dengan detail pada versi indikator ya Bollinger Bands. Dan kalau misalkan kita mau praktis lagi terhadap penembusan harga daripada batasan kanal harga tersebut, maka strategi itu menjadikan pilihan indikator mana yang akan kita padukan dengan super signal channel. Biasa saja kita tambahkan mungkin parabolic SAR atau moving average. Yang penting kita paham dulu untuk indikator yang akan digunakan nanti, ya. Karena indikator super signal channel ini sangat mudah untuk digunakan karena harganya itu terdiri dari 2 kanal harga, yaitu merah atau mungkin di sini itu untuk batasan arahnya itu merah muda ya, pink, dan bawah itu hijau, ya. Di mana harga akan bergerak. Jadi metode perdagangan pada saat pemantulan daripada batasan-batasan kanal tersebut. Jadi titik-titik masuk yang direkomendasikan untuk posisi beli dan jual muncul dalam grafik yang digambarkan dengan tanda bulat-bulatan tadi, ya, dengan warna yang disesuaikan dengan arah yang ditunjukkan. Dengan mudah dan jelas tepat ya mampu untuk menentukan harga yang atau instrumen yang tepat secara bertahap. Jadi kurun waktu yang optimal itu bisa dipakai di dalam pair yang H1 tadi. Namun kalau misalkan kita yakin untuk scalping ya tidak jadi masalah, bisa kita gunakan di time frame M1 maupun juga M5. Cuma harus jeli karena di sini 2 indikator harus kita cukup pahami. Ya. Karena kalau cantik saat ini yang sedang berlangsung adalah untuk indikator taruh 5 menitan. Harga XAU itu sudah keluar dari Bollinger atas dan sudah muncul sinyalnya di situ. Nah, apakah konfirmasi untuk turun? Itu balik kepada teman-teman yang suka scalping. Ya. Karena pergerakan harga emas itu kan cukup fluktuatif. Semisal kalau tadi kita ambil posisi sell di 17.76.530 lah, kalau kita memang scalping, sekarang saja sudah nyaris 1 poin, ya. Tapi belum, ya. Nanti kita harus memperhatikan juga bid dan ask-nya.
di sini, nah, ini perlu diperhatikan, jadi ada bid dan ask-nya, kita ambil, harus betul-betul diperhatikan. Sedangkan di 15 menitnya dia masih harga bergerak di area tengah dari Bollinger tadi. Ya. Jadi kembali lagi ke teman-teman trader, mau gimana cara penggunaannya, itu bisalah dijadikan salah satu patokan untuk dapat kita bertransaksi. Tidak lupa juga mungkin di sini saya mau sampaikan bahwa kembali untuk perpaduan, ini yang kedua di Bollinger, mungkin yang ketiga mungkin akan saya coba menggabungkan dengan indikator ketiga, yaitu indikator pivot. Ya, jadi untuk menentukan resisten dan support yang jelas. Apakah benar bisa digunakan, dipadukan kepada dua indikator tersebut. Nah, kalau yang sesi pertama itu saya berbicara perpaduan dengan Bollinger, yang ini saya tambahkan dengan day pivot ya, indikator. Di sebelah kiri sini ada tampak jelas layar itu dia ada semacam data ya. Di sini server data, terus brokernya, akun numbernya siapa, terus nama, mode tradernya itu apa, transaksinya leverage berapa, balance, equity, ada indikatornya di sini jelas, terus pair-nya, ada spread-nya jelas. Nah, indikator sinyalnya ini bearish. Dari day pivot point itu indikator sinyalnya bearish, jadi suggest-nya open sell. Itu bisa digunakan untuk teman-teman semuanya. Contoh ketika kita ngeklik nanti akan keluar semacam bell ya, alert seperti ini. Untuk M15 di sini disarankan untuk open sell, terus SAO-nya juga untuk H1 dia open buy. Jadi kita cocoknya transaksi di time frame-nya berapa gitu ya. Nah, kalau dilihat harga sendiri di sini kan harga pembukaannya dia untuk itu 17.78 ya. Coba sebentar saya perhatikan dulu. 17.78.230, 82.380. Ya, betul, berarti 17.30, atasnya dia 380. Rendahnya itu jelas juga di ada 17.71. Jadi di sini semuanya bisa dilihat. Jadi untuk jangka panjangnya untuk dari H1, coba H1 itu bullish. Nah, di sini ya 40. Jadi dia berdasarkan time frame-nya dia akan menganalisa. Itu ya. Nah, di situ juga ada resisten 2, resisten 1 masih jauh di bawah, pivot juga jauh banget di bawah ya. Ini kita coba akan lihat di 17.50, berarti harga bermain sangat jauh di atas. Itu ya. Patokannya kalau saya bilang harga open di atas pivot ya kita bisa buy. Gitu loh. Tapi kita juga harus melihat kemungkinan-kemungkinan di mana posisi-posisi yang bisa kita tempatkan untuk kita melakukan transaksi. Ini. Kalau sejauh ini saya perhatikan dengan adanya 3 indikator ini, dia masih ada berada di dalam resisten dan pivotnya Bollinger ya. Terus harga masih ada di antara harga high dan harga low sementara ini. Nah, cuma di sini
harga itu sekarang ada di resisten 3 ya. Resisten 3 ini pun juga ada resisten 4-nya 1785. Kalau sampai nanti tidak break, ya ada kemungkinan harga hari ini tidak mengalami banyak pergerakan. Itu 3 indikator yang bisa digunakan, tergantung balik ke teman-teman trader ataupun juga ke nasabah GK Invest ya, yang sedang online bersama kami saat ini, untuk dapat memperhatikannya, biar kita bisa menentukan. Kalau misalkan di sini mau pasang sell limit atau buy limit pun boleh, ya. Tapi harus diperhatikan di berapa kita harus memasang harga sell limit atau buy limit tersebut. Oke. Untuk selanjutnya saya akan coba melihat ke arah Euro USD, ya. Kalau Euro USD sendiri untuk D1-nya itu dia nah nih setelah kenaikan cukup signifikan ya pada hari Jumat kemarin nih, ada 2 berita kan itu kan. Nah di sini high-nya hari Jumat itu 18.040, terus low-nya itu 7289, berarti sekitar 8 nyaris 80 poin ya ini ya. Atau sudah 80 poin ini. Ya, dibalas dari penurunan hari Jumat kemarin. Ya. Namun yang saya cukup agak surprise di sini, dari hari Jumat kemarin itu saya perhatikan itu ketika dia open, dia sudah sama open sama dengan low. Ya, kalau pada saat sekitar tahun 2003 sampai 2010 ya, open sama dengan low atau open sama dengan high dari pembukaan market Asia sampai market Eropa, bahkan sebelum buka market Amerika itu tidak break ya. Ketika open sama dengan low tidak break low-nya, open sama dengan high tidak break high-nya, itu ada kecenderungan harga akan naik kencang atau akan turun kencang. Itu ya, kalau open sama dengan low berarti dia akan naik kuat, open sama dengan high dia akan turun kuat. Gitu, dan itu terjadi lagi. Jarang sekali coba lihat di candle-candle sebelumnya, dia akan membuat kaki dan kepala yang panjang ya. Hari ini hari Jumat kemarin cukup surprise untuk pergerakan harga euro. Seperti itu. Walaupun secara daily untuk Bollinger-nya dia itu memang menembus dari Bollinger tengah. Ya untuk pivotnya itu middle-nya saya anggap di situ dan dia tutup di bawah. Bahkan sampai hari ini pun buka itu dia belum sempat nge-break harga tertinggi kemarin. Artinya dalam 2 candle di sini ada double bottom. Ya. Namun apakah ini akan kuat? Double bottom itu akan kuat turun? Kita lihat karena udah siang juga saatnya market Eropa berbicara, kita akan lihat sampai nanti sore bahkan sampai malam. Nah, untuk super sinyalnya sendiri dia sebenarnya sinyalnya masih sinyal beli ya. Karena di sini ada bulatan hijau di bawah, yaitu tepatnya kenaikan dari tanggal 11 kemarin. Dari tanggal 11 naik sampai hari ini pun masih ada di kisaran harga antara 18.000 dan 17.817. Dia masih stuck di situ. Kalau kita lihat untuk H1-nya dia masih buy order ya, dia sinyalnya. Dan di sini bisa dilihat macam-macamnya. Harga pembukaan di 17.957, tertinggi 18.003. Apa nih? Ya, 18.003. Low-nya di 17.817. Nah, ini sudah tinggi harga, sedangkan pivot jauh sekali di
Mana nih pivotnya? Oh, di bawah nih. Pivotnya jauh di bawah. Dan untuk ini pun dia kemarin ya keluarnya ini harganya. Ini mungkin belum signifikan karena hari Senin kebiasaan harga bergerak pelan. Mungkin kita juga tidak bisa menggunakan time frame yang besar, ya. Kita bisa lihat di sini contohnya pergerakan tadi pagi dia sempat ada 2 break line yang saya maksudkan tadi seperti di pair SAU, ya. Ini satu, terus yang kedua ini, ya. Ini tembus break, dia turun. Terus ini lagi yang kedua, ya. Ada lagi, ada 4 di sini saya lihat. Yang 3, ini dia break ya. Break Bollinger atas, terus dia menemukan harga. Harganya juga jelas di situ dan nah ini yang di bawah nih barusan nih. Dia buat break low, ya. Mendekati resisten 4 karena resisten 3, resisten 2 pada di bawah semuanya. Nah, resistensinya sampai 7 ya. Apakah dia akan coba ke sana? Karena 6-nya sudah kena di 17.988 nih. Tinggal 18.091 apakah dia akan break atau ngejar ke harga itu? Jadi teman-teman yang punya posisi di antara itu, misalkan kemarin harga ketarik, terus hari ini dikunci ya, jangan khawatir ya. Karena harga tersebut masih bisa dijemput harga buy-nya ya, karena kalau dilihat dia akan mencoba lagi mengejar ke harga pembukaan tadi pagi. Cuman di situ saya tidak pernah menyarankan, nanti kembali kepada teman-teman trader semuanya untuk menganalisa menggunakan super signal channel ini dipadukan dengan pivot dan Bollinger. Karena saya pikir ini juga tidak terlalu memusingkan kalau kita lihat, tinggal cara pemahaman kita saja di sini ya. Otomatis kita bisa ngambil kesempatan kalau dia kuat. Namun ya kalau untuk euro hari ini mungkin sudah bisa kita pastikan apakah dia sejauh ini masih stuck ya, masih sideways lah saya bilang. Perlahan dia turun tapi masih sideways. Jadi lebih lagi indikator super signal channel ini berdasarkan dari indikator zigzag standar yang tanpa ada perhitungan tambahan. Yaitu dia dibangun sesuai dengan batasan-batasannya bukan dengan penutupan harga. Seperti lainnya kebanyakan indikator yang berdasarkan dengan metode Bollinger. Tetapi dengan nilai-nilai yang ekstrim. Jadi sinyal perlawanan arah muncul ketika harga telah mencapai titik baru tertinggi atau titik baru terendah dalam kurun beberapa candle. Ya, sepertinya nilai absolut daripada harga tertinggi terendah yang diperhitungkan di sini, di mana levelnya dibangun dengan garis lurus. Ya, jadi untuk kali ini yang perlu ditambahkan adalah kita harus memperhatikan juga kekuatan dana kita ya di pasar ya. Kalau super sinyal ini pada saat kita transaksikan itu kita harus menggunakan money management yang tepat. Jangan sampai salah ketika kita ambil posisi di time frame 5 menit, terus kita mau ngejar ke 15 menit, kita mengejar 30 menit, sedangkan kekuatan daripada equity kita tidak begitu bagus, tidak begitu kuat, nanti malah stop out. Gitu. Jadi ini perlu dibuktikan dulu ya teman-teman trader di akun demo, karena saya sudah
membuktikannya dengan menggunakan 3 akun demo. Di sini yang masih bertahan adalah akun demo dengan jumlah balance itu 20.000. Jadi cara tradingnya dia ketika dia akan ketarik, ketika sell dia ketarik ke atas, itu saya pasang posisi averaging ya, dan itu pernah dari 0,1 sampai 0,7 di pair Euro USD maupun di GBP USD atau GBP JPY ya. Itu pernah terjadi dan harga balik. Jadi balik kepada risk management dari teman-teman semua ataupun money management dari teman-teman semua. Ya. Satu lagi yang coba akan saya bahas di sini, yaitu sterling. Untuk hari ini sendiri dia kalau dari pivotnya itu suggest-nya dia open sell untuk daily-nya ya. Nah, di sini nih yang tadi saya bilang tadi nih ada nih. Kita lihat open sama dengan high. Dia open di 38729, tertingginya juga 38729. Sedangkan market sudah masuki market Eropa sampai dengan sore hari ini. Jadi apakah yang saya sampaikan tadi akan terjadi ketika dia open sama dengan high itu akan turun kuat atau open sama dengan low dia akan naik kuat? Kita lihat juga nanti hari ini. Ya. Yang jelas areanya masih masuk dalam area bearish kalau dilihat. Saya akan coba melihat dari sisi Fibonacci-nya. Dia sudah melewati sebenarnya kan kemarin lah melewati di 38,2% ya. Namun hari ini harga ada di atas ya. Nah, tergantung apakah dia akan nge-break area 33,6% di 388554 atau dia akan melanjutkan mencoba untuk turun menembus lagi 38,2%. Jadi kita akan perhatikan pada hari ini ya. Terus kita lihat untuk time frame yang H1 dia itu walaupun secara daily dia bearish tapi untuk time frame H1-nya dia sarankan untuk open buy. Nih. Ada R1, dia open pivotnya tidak jauh di 38256. Ya, untuk open sama dengan high di sini nggak kelihatan. Low-nya di bawah. Ya. Nah, low di sini dia belum nembus pivot, sedangkan untuk high-nya itu sudah ada di posisi resistance 1. Jadi kita akan perhatikan di sini. Dan belum ada ya. Di sini yang break. Nah, ini ada contoh untuk yang sudah lewat ya, ini 1. Ya. Ini 1. Dia sudah melewati Bollinger bawah dan dia muncul sinyalnya. Ya. Hati-hati di sini karena di sini ada 3. Ini saya lihat area ini ada 3. Ini 1, 2, 3 kaki dia berhenti di sini. Yang pertama itu di harga 38.269, yang kedua 38.187, yang ketiga ini baru dia konfirmasi balik. Jadi kalaupun kita buy di harga 3826, kita cek dulu 3826, 826 belum 100 pip ya. Nah di sini 38 berapa tadi?
38.269, di sini 38. Nah, mungkin kita bisa double buy di sini ya. Jadi ketika harga naik, tembus kita bisa dapat profit 2 kali. Situ. Ada lagi di sini, dia sudah nge-break ini juga nih, saya lihat. Ya. Harga break di harga tertingginya itu 38.750. Terus dia turun, kalau kita 38.750 kita ngambil 10 poin mungkin dapat ya. Ini harga terendahnya di dapat. Tapi kalau belum kita ketarik di atas 750 dia. Nah, baru sekitar 10 poin atau 100 pip ya. Kita tunggu monggo mau di double atau dibiarkan karena berikutnya itu dia tidak kuat untuk nembus dan akhirnya dia jatuh. Jaring jatuh di sini. Ini area. Ya. Jadi kita bisa lihat nanti dalam penggunaannya penggabungan antara dua tadi yang utama, Bollinger dan Super Signal Channel. Tidak salah juga kita gabungkan dengan day pivot karena day pivot itu ada indikator yang bisa menyatakan apakah dia buy atau sell. Tapi sekali lagi silakan diuji di akun demo dulu. Jadi jangan langsung masuk ke market yang sebenarnya kalau kekuatan modal kita biasa-biasa saja atau tidak cukup. Oke, saya pikir saya sudah cukup ya ini untuk membahas indikator Super Signal Channel secara bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jadi saya akan sedikit mengulas, jadi ambil kesimpulan bahwa satu-satunya kekurangan di mana kekurangan indikatornya sangat serius dan sangat penting bahwa ia akan menggambar ulang setelah waktu berjalan. Kadang-kadang tadi akan break high atau break low. Jadi semakin besar periode, semakin kecil kerugian lah ya. Yang pada periode di bawah 1 jam efeknya itu bisa efek yang sangat merugikan, yang bisa menjadikan kelemahan. Terutama jika volatilitasnya itu menunjukkan spekulasi dari banyaknya sinyal-sinyal palsu yang terbentuk. Itu yang harus hati-hati. Sinyal palsu di sini maksudnya tadi seperti saya sampaikan ketika dia sudah membentuk satu harga tertinggi ya, dia akan membentuk harga tertinggi berikutnya kalau kita salah ngambil posisi untuk yang scalping tentunya. Dan indikator Super Signal Channel ini direkomendasikan ya untuk para pemula ya, untuk menguasai teknik perdagangan pada level-level harga. Kalau yang sudah pengalaman sih bisa diintegrasikan pada sistem tren atau sistem kombinasi apapun juga, baik dengan satu atau dua indikator. Itu. Jadi semoga ilmu yang saya bagikan atau edukasi yang saya bagikan siang hari ini bisa membantu rekan-rekan trader semua atau siapapun yang melihat cara seminar online pada siang menjelang sore hari ini untuk dapat mengaplikasikannya di akun-akun teman-teman semuanya. Namun saya sarankan dulu ini bisa diaplikasikan di akun demo untuk mengetes tingkat risk manajemennya. Ya. Gitu dulu dari saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Oh iya, terima kasih juga
Pak Chandra yang sudah ikut pada siang hari ini untuk, komennya. Semoga ini bermanfaat, jaga kesehatan karena COVID masih di sekitar kita, karena kesehatan itu penting, tanpa kesehatan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, ya still positive thinking dan menurut saya trading merupakan salah satu, eee, diversifikasi investasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya di tengah pandemi yang ada saat ini, ya. PPKM yang masih berjalan, semuanya juga masih susah, ya, tapi saya percaya bahwa, selama kita mau pasti ada jalan, oke. Eee, di bulan ini juga sampai dengan bulan September masih ada reward GK Invest ya, teman-teman bisa bertanya kepada marketing masing-masing atau sales GK Invest karena ini sifatnya nasional dan juga masih kita memberikan, eee, free swap ya untuk akun-akun yang ada di GK Invest. Jadi silakan tanyakan kepada sales-sales yang sudah berkomunikasi dengan teman-teman semuanya. Bagi rekan kita, saya ucapkan terima kasih ya, semoga di waktu yang akan datang kita bisa ketemu kembali. Selamat sore, Tuhan memberkati.